Antara Februari dan Mei 1971, Juan Corona membunuh 25 pekerja migran dengan parang dan menguburkan tubuh mereka di kuburan yang dangkal dan tidak beraturan di dekat Yuba City di California. Pada tanggal 19 Mei 1971, seorang petani buah persik yang tinggal di dekat Yuba City, California melihat lubang yang baru digali di salah satu kebunnya. Belakangan pada hari itu, dia memperhatikan bahwa seorang telah mengisinya. Dan ketika polisi tiba, mereka menemukan mayat seorang pria terkubur di dalam lubang dengan kepala yang terbelah. Terlebih lagi, mereka menemukan beberapa kuburan baru yang tersebar di kebun tersebut. Secara total, mereka menemukan 25 mayat. Tidak sulit bagi penyelidik untuk menghubungkan para korban dengan satu orang, yaitu Juan Corona. Namanya ada di kwitansi toko dan slip setoran yang ditemukan di beberapa kuburan. Di dalam rumahnya, polisi menemukan parang berdarah dan buku besar dengan beberapa nama korban. Mereka semua adalah pekerja migran yang disewa oleh Corona. Corona mempertahankan ketidakbersalahannya selama bertahun-tahun, meskipun dihukum 2 kali sampai sidang pembebasan bersyaratnya pada Desember 2011, di mana dia mengakui untuk pertama kalinya di depan umum bahwa dia memang telah membunuh 25 pekerja migran pada awal tahun 1970-an. Corona adalah seorang pria pekerja keras dengan seorang istri dan 4 putri. Pada awalnya, tampak seperti pembunuh yang tidak terduga, tetapi ketika lebih banyak informasi digali tentang pembunuh yang produktif terungkap, riwayat penyakit mental dan temperamennya yang cepat mengungkapkan sifat kelamnya yang sebenarnya. Dan siapakah Juan Corona tersebut? Juan Vallejo Corona lahir pada 7 Februari 1934 di Outland, Jalisco, Meksiko. Pada usia 16 tahun, dia melintasi perbatasan ke Amerika Serikat. Bekerja sebagai buruh di Imperial Valley di California selama 3 bulan, memetik wortel dan melon. Kemudian dia berjalan ke utara menuju lembah Sacramento. Kembali pada tahun 1944, saudara tirinya, Natividad Corona, telah bermigrasi ke Marysville, California. Dan atas sarannya, Juan akhirnya pindah ke kota Yuba, tepat di seberang sungai dari Marysville pada tahun 1953. Di sana dia bekerja di sebuah peternakan dan bertemu dengan istri pertamanya yaitu Gabriela Hermosillo. Tetapi hidup segera berubah menjadi lebih buruk bagi Corona. Karena pada tahun 1955 banjir melanda Sutter County dan menewaskan puluhan orang. Juan Corona menjadi yakin bahwa dia terus-menerus dikelilingi oleh hantu orang-orang yang tewas di dalam banjir. Keluarga Corona kemudian melaporkan bahwa dia memiliki temperamen yang keras sehingga terkadang mereka harus mengikatnya dengan tali untuk menaklukkannya. Pada tahun 1956, saudara laki-laki Corona membawanya ke rumah sakit jiwa, di mana dia didiagnosis dengan skizofrenia paranoid menurut Union, dan menerima 23 perawatan kejut listrik untuk penyakit mentalnya tersebut. 3 bulan kemudian, dokter menyatakan bahwa dia telah sembuh dan membebaskannya. Menurut San Francisco Chronicle, Corona dideportasi ke Meksiko setelah dibebaskan, tetapi dia segera kembali ke California dengan kartu hijau dan siap memulai awal baru. Corona dianggap sebagai pekerja keras dan akhirnya naik daun dari buruh tani menjadi buruh kontrak. Pernikahan pertamanya telah berakhir, tetapi pada tahun 1960 dia menikah dengan istri keduanya yaitu Gloria, yang dengannya dia memiliki 4 anak perempuan. Selain temperamen yang cepat dan kambuhnya skizofrenia sesekali, kehidupan Corona tampak relatif stabil. Tapi itu tidak berlangsung lama. Pada bulan Maret 1970, Juan Corona sekali lagi dirawat di rumah sakit karena skizofrenia. Dan bisnisnya menderita karena meningkatnya mekanisasi pertanian. Pada tahun 1971, dia melamar pekerjaan untuk kehidupan yang lebih baik. Lamarannya ditolak dan dia menjadi sangat marah. Kemudian pada tahun yang sama, polisi menemukan 25 mayat yang dimutilasi terkubur dalam lubang di seberang lembah. Semua bukti mengarah ke Juan Corona. Sebenarnya Juan Corona dikontrak oleh petani setempat untuk mencari pekerja, tetapi malah menjadi korbannya sendiri. Antara Februari dan Mei 1971, Juan Corona mempekerjakan dan kemudian membunuh serangkaian pekerja migran yang tidak memiliki hubungan dengan daerah tersebut. Sebagian besar dari mereka adalah gelandangan yang tinggal di deretan skid di Marysville, orang-orang yang mengikuti panen kebun untuk mencari pekerjaan. Penyelidik tidak pernah menentukan motif pembunuhan Juan Corona. Kejahatan Corona akhirnya terungkap pada 19 Mei 1971 ketika seorang petani melihat lubang yang baru digali di salah satu kebun persiknya. Mencurigai seorang membuang sampah di sana, petani itu menelpon polisi yang dengan cepat menemukan bahwa lubang itu digunakan sebagai kuburan. Menurut Los Angeles Times, jenazah yang digali kemudian diidentifikasi sebagai Kenneth W. Trace, seorang pria berusia 40 tahun yang tidak memiliki tempat tinggal.
Tak lama kemudian, polisi menemukan lebih banyak kuburan dangkal yang berserakan di kebun tersebut, termasuk di dekat peternakan Sulfian, tempat Juan Corona menampung beberapa pekerja yang dia sewa. Selama beberapa minggu, penyelidik menemukan 25 mayat, sebagian besar dibacok secara kasar dengan parang. Beberapa dari mereka memiliki luka tusukan, selain irisan di tubuh mereka. Beberapa korban memiliki kwitansi atau dokumen lain dengan nama Juan Corona, dan ketika polisi menggeledah rumah Corona, mereka menemukan parang berlumuran darah, penggali lubang, pistol, dan buku besar dengan 8 nama korban. Mereka menangkapnya 1 minggu setelah mayat pertama ditemukan, dan pers menjulukinya sebagai machete killer. Pengadilan dan pengadilan ulang yang menempatkannya di balik jeruji. Pengadilan Juan Corona dimulai pada September 1972 dengan salah satu saudara perempuan Corona memblokir pintu masuk gedung pengadilan dengan berbaring di depannya yang kemudian membuatnya tertangkap. Baik pembela maupun penuntut membuat serangkaian kesalahan yang memalukan. Penuntutnya misalnya salah menempatkan dan salah menangani bukti. Pembela secara mengejutkan anggota juri menolak menyerahkan bukti psikiatris atas nama Corona. Pengacara Corona berharap untuk mendapatkan kesepakatan tertulis tentang kasus tersebut dan memilih untuk tidak meminta Corona mengaku tidak bersalah dengan alasan kegilaan. Sidang berakhir dengan vonis Corona pada Januari 1973 dan dia dijatuhi hukuman 25 tahun seumur hidup berturut-turut. Hukuman mati California telah dihapuskan hanya beberapa bulan sebelumnya. Tak lama setelah pemenjaraannya, Corona ditikam 32 kali dan kehilangan matanya akibat serangan narapidana lain dan istrinya jelas menceraikannya. Namun 5 tahun kemudian, pengadilan banding membatalkan vonis tersebut dengan mengatakan bahwa pengacara pembela Corona telah melancarkan pembelaan lucu dan gagal memanggil saksi bantahan untuk melawan 119 saksi penuntut. Sidang kedua untuk Corona dimulai pada tahun 1982, di mana pembelanya sekali lagi mengejutkan juri dengan menawarkan cerita alternatif di balik pembunuhan yang mengerikan itu. Kali ini, mereka berusaha menyalahkan mendiang saudara tiri Corona, yaitu Natividad, yang oleh pembela disebut sebagai homoseksual, yang dipicu oleh kemarahannya yang menggila akibat dari frustasi seksualitas yang tidak wajar. Dan Juan Corona juga mengambil sikap dan membantah terlibat dalam pembunuhan tersebut. Juri tidak mempercayai argumen baru ini dan sekali lagi memutuskan Corona bersalah atas semua tuduhan. Kemudian pada Januari tahun 2011, Corona akhirnya mengakui secara terbuka atas pembunuhan tersebut. Dia menggambarkan korbannya sebagai Venus dan Crawler yang telah masuk tanpa izin di kebun. Ketika ditanya apakah dia merasa menyesal atas tindakannya, dia memberikan semacam jawaban yang tidak mengakhiri jawaban itu. Dia mengatakan, "Jadi saya pergi dan membeli parang, dan kemudian saya mulai membunuh semua orang itu, satu demi satu." Juan Corona meninggal di penjara pada 4 Maret 2019 karena sebab alami. Saat itu dia berusia 85 tahun. Sekian dulu cerita dari gua. Terima kasih yang masih menyempatkan mendengarkan sampai menit ini. Gua Adam pamit, sampai jumpa.